Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Danish Daryl Habib dari kelas 12. Dan halo semua, kembali lagi bersama saya. Dan hari ini kita akan belajar tentang teknologi digital. Tapi seperti biasa sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sejenak untuk memulai pelajaran kita pada video ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, lanjut saja kita ke materi ya. Halo teman-teman, sekarang kita sudah masuk di sesi materi ya. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pengertian teknologi. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Dalam pengertian lain, teknologi merupakan penerapan dari ilmu pengetahuan yang dimiliki manusia. Contoh teknologi sendiri sangat banyak ya teman-teman. Salah satunya saja pisau untuk memotong. Teknologi analog. Teknologi analog adalah merupakan suatu bentuk perkembangan teknologi sebelum berkembangnya teknologi digital. Pada dasarnya, analog merupakan sebuah perkembangan teknologi yang masih menggunakan sistem yang manual. Dalam artian, belum sepenuhnya dapat bekerja secara otomatis. Contoh teknologi analog sendiri adalah radio analog, telepon, remote TV, speedometer, dan pengukur tekanan. Teknologi digital. Teknologi digital pada dasarnya hanyalah sistem penghitung yang sangat cepat yang memproses semua bentuk-bentuk informasi sebagai nilai-nilai numeris. Atau dengan kata lain, teknologi digital adalah teknologi yang menggunakan perintah pengkodaan biner untuk menghasilkan suatu perintah tertentu yang diinginkan oleh seorang digital programmer. Contoh teknologi digital sendiri adalah jam digital, radio digital, TV digital, handphone, komputer, dan lain-lain. Teman-teman, langsung saja kita ke sesi soal. Kita mulai langsung dari nomor yang pertama ya teman-teman. Nomor 1, konsep bilangan biner dalam matematika dipelopori oleh A. Pythagoras, B. Kalkulus, C. Einstein, D. Leibniz, atau E. Sarus. Pembahasannya, sistem bilangan biner atau sistem bilangan basis 2 adalah sebuah sistem penulisan angka dengan menggunakan dua simbol, yaitu 0 dan 1. Sistem bilangan biner ditemukan oleh Leibniz pada abad ke-17. Oleh karena itu, pilihan yang benar adalah yang D ya teman-teman. Lanjut saja kita ke nomor yang kedua. Nomor yang kedua, Guglielmo Marconi mengembangkan telegraf nirkabel yang menggunakan titik-titik sebagai media transmisinya. A. Gelombang cahaya, B. Gelombang radio, C. Sinar ultraviolet, D. Sinar laser, atau E. Maser. Pembahasannya, Guglielmo Marconi adalah seorang insinyur listrik Italia peraih hadiah Nobel setelah mengembangkan suatu sistem telegrafi tanpa kabel yang dikenal sebagai radio. Oleh karena itu, jawaban yang paling benar adalah yang B ya teman-teman. Lanjut saja kita ke nomor yang ketiga. Salah satu keuntungan penggunaan sinyal digital pada telekomunikasi dibandingkan sinyal analog adalah A. Sinyal digital lebih cepat sampai, B. Sinyal digital lebih sedikit terdistorsi, C. Sinyal digital lebih mudah dipahami, D. Teknologi digital tidak memerlukan satu daya, atau E. Teknologi digital lebih dulu dikembangkan daripada teknologi analog. Pembahasannya, sinyal digital lebih cepat sampai teman-teman. Oleh karena itu, pilihan yang tepat adalah yang A. Nomor 4. Kumpulan track yang sama dari seluruh head dinamakan A. Square, B. Triangle, C. Prism, D. Cylinder, or E. Cubic. Pembahasannya, tiap piringan memiliki dua sisi head atau side, yaitu sisi 0 dan 1. Setiap head atau side dibagi menjadi lingkaran konsentrasi yang disebut track. Kumpulan track yang sama dari seluruh head yang ada disebut silinder. Oleh karena itu, jawaban yang paling benar adalah yang D ya teman-teman.
Nomor 5. Perhatikan gambar komponen elektronika berikut. Selain sensitif terhadap cahaya, komponen ini memiliki mekanisme penguatan sinyal. Komponen tersebut adalah A. Fotodiode, B. Fototransistor, C. Fotovoltaik, atau D. Audio amplifier, atau E. Light dependent resistor. Pembahasannya, komponen di samping adalah fototransistor. Fototransistor adalah sebuah benda padat pendeteksi cahaya yang memiliki gain internal yang membuat transistor memiliki sensitivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan fotodiode dalam ukuran yang sama tentunya. Alat ini dapat menghasilkan sinyal analog maupun sinyal digital. Oleh karena itu, jawaban yang paling benar adalah yang B ya teman-teman. Lanjut saja kita ke nomor 6. Nomor 6. Jika sebuah diode mengalami reverse bias atau panjang mundur, maka A. Anode dan katodenya saling dihubungkan, B. Anode dihubungkan dengan kutub negatif sumber tegangan, C. Katodenya dihubungkan dengan kutub positif sumber tegangan, D. Hanya anodenya yang dihubungkan dengan terminal sumber tegangan, atau E. Hanya katodenya yang dihubungkan dengan terminal sumber tegangan. Pembahasannya, karakteristik dioda yang kedua adalah dibias secara mundur. Anoda dihubungkan dengan kutub negatif dan katoda dihubungkan dengan kutub positif sehingga jumlah arus yang mengalir pada rangkaian biasa mundur akan lebih kecil. Jadi pilihan yang benar adalah yang B ya teman-teman. Lanjut saja kita ke nomor 7. Secara praktis, dapat dinyatakan bahwa data digital adalah data yang dapat disimpan pada media penyimpanan berikut ini kecuali A. CD, B. DVD, C. Buku, D. Flash disk, atau E. Memory card. Pembahasannya, data digital adalah sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan yang tiba-tiba dan mempunyai besaran 0 dan 1. Buku tidak dapat menyimpan sinyal data. Oleh karena itu, jawaban yang paling benar adalah yang C ya teman-teman. Langsung saja kita ke nomor 8. Bilangan 256 basis 10 jika dikonversi ke dalam bentuk biner menjadi, kita sudah bisa lihat angka-angkanya ya teman-teman. Mungkin tidak perlu saya ucapkan karena sudah dapat dilihat di layar. Pembahasannya, bagi 256 ke dalam basis 2 biner. 256 dibagi 2 sama dengan 128, sisanya 0. 128 dibagi 2 sama dengan 64, sisanya 0. 64 dibagi 2, sisa 0. 32 dibagi 2, sisa 0. 16 dibagi 2, sisa 0. 8 dibagi 2, sisa 0. 4 dibagi 2, sisa 0. 2 dibagi 2, sisa 0. 1 dibagi 2, sisa 1. Setelah itu, tinggal kita tulis saja. Jadi, pilihan yang paling benar adalah yang E ya teman-teman. Nomor 9. Operator bol yang berfungsi membalik nilai kebenaran logika adalah A. Or, B. Not, C. And, D. Nor, atau E. NAND. Jadi, pilihan yang tepat adalah not. Karena gerbang not fungsinya sebagai pembalik keadaan logika. Jadi pilihan yang benar adalah yang B. Oke, teman-teman, lanjut saja kita ke nomor 10. Nomor 10. Bilangan 100, 1001 dalam sistem bilangan biner setara dengan bilangan titik-titik dalam sistem desimal. Pilihannya A25, B33, C75, D73, atau E80. Pembahasannya, kalikan satu bilangan dengan 2 basis biner atau pangkat 0, atau 1, atau 2, dan seterusnya dimulai dari paling kanan. Kemudian hasilnya dijumlahkan. Oke, cara menyelesaikannya sudah dapat dilihat di layar ya teman-teman. Jadi pilihan yang benar adalah yang D. Nomor 11. Dalam sistem inventory sebuah swalayan, setiap barang diberi kode khusus sebagai pengenal saat diproses di komputer.
Sebuah alat memindai kode-kode barang untuk memunculkan informasi harganya seperti gambar berikut. Peralatan yang digunakan untuk memindai barang dan memasukkan kodenya ke dalam komputer itu disebut A. Detektor biometrik, B. Barcode reader, C. Page scanner, D. Laser pointer, atau E. Laser gun. Pembahasannya, barcode reader adalah alat yang dapat membaca data yang terkandung dalam kode bar dan diterjemahkan ke dalam format data yang dapat dibaca oleh komputer. Oleh karena itu, jawaban yang paling benar adalah yang B ya teman-teman. Nomor 12. Alur-alur data pada scaping cakram optik berbentuk A. Lingkaran-lingkaran konsentris, B. Gelombang kotak, C. Garis lurus, D. Meander, atau E. Spiral. Pembahasannya, menurut peraturan Menbarin, peralatan utama cakram optik berbahan gelas berbentuk lingkaran dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses produksi cakram optik dengan komponen terdiri atas unit perekam laser dan unit proses dan juga unit stamper. Jadi, pilihan yang paling benar adalah yang A, lingkaran-lingkaran konsentris. Nomor 13. Yang merupakan media penyimpanan volatil adalah A. RAM, B. Disket, C. Flash disk, D. BD-RAM, atau E. DVD-RAM. Pembahasannya, media volatile adalah suatu penyimpanan yang tidak tetap atau tidak permanen, bisa hilang ataupun dihapus, yaitu ketika suatu kinerja sedang berjalan namun ketika PC dalam keadaan off, maka data tersebut dapat hilang. Biasanya terdapat dalam penyimpanan internal. Jadi, pilihan yang benar adalah A, karena RAM terdapat pada penyimpanan internal. Oke, langsung saja kita ke nomor 14. 1 GB setara dengan tulisan sepanjang ... halaman. A. 1000, B. 2000, C. 20.000, D. 40.000, atau E. 60.000. Pembahasannya, 1 GB kira-kira setara dengan tulisan sepanjang 20.000 halaman, sedangkan file video dan suara biasanya berukuran 10 MB atau lebih. Jadi, pilihan yang benar adalah yang C ya teman-teman, 20.000. Nomor 15. PATA, SATA, dan SCSI merupakan istilah yang menyertai peripheral komputer, yaitu A. Hard disk, B. USB flash disk, C. Floppy drive, D. DVD drive, atau E. BD drive. Pembahasannya, hard disk internal dipasang di dalam soket dan dihubungkan pada motherboard dengan menggunakan konektor ATA, SCSI, atau SATA. Jadi pilihan yang benar adalah yang A ya teman-teman, hard disk drive. Nomor 16. Bilangan 11000001 dalam bilangan biner setara dengan A. 83, B. 87, C. 97, D. 77, atau E. 93. Pembahasannya, oke teman-teman, untuk pembahasan nomor 16 bisa dilihat di dalam layar ya. Sudah terdapat cara mengerjakannya dan cara mengoperasikan bilangan biner tersebut. Oleh karena itu, jawaban yang paling benar adalah C, 97. Nomor 17. Bilangan desimal 112 dalam sistem biner setara dengan... Oke, di pilihannya teman-teman sudah terdapat angka-angkanya, jadi tidak perlu disebutkan lagi ya. Kita lanjut saja ke pembahasannya. Cara mengerjakannya terdapat di layar. 112 dibagi 2 sama dengan 66 sisa 0. 66 dibagi 2 bersisa 0. 33 dibagi 2 bersisa 1. 16 dibagi 2 bersisa 0. 8 dibagi 2 bersisa 0. 4 dibagi 2 bersisa 0. 2 dibagi 2 bersisa 0. Dan akhirnya 1 dibagi 2 bersisa 1. Jadi pilihan yang paling benar adalah yang D ya teman-teman. Nomor 18. Bilangan biner 10011 jika diubah ke dalam desimal adalah A. 21, B. 20, C. 17, D. 18, atau E. 19.
Pembahasannya, untuk mengerjakan soal ini bisa dilihat dalam layar ya teman-teman, cara pengerjaannya dan cara mengoperasikan bilangan biner tersebut. Oleh karena itu, jawabannya yang E ya teman-teman, 19. Nomor 19. Bilangan desimal 55 jika dirubah ke dalam sistem biner adalah... Oke, langsung saja kita ke pembahasannya ya teman-teman. Cara mengerjakannya sama seperti nomor-nomor sebelumnya. 55 dibagi 2 bersisa 1, 27 dibagi 2 bersisa 1, 13 dibagi 2 bersisa 1, 6 dibagi 2 bersisa 0, 3 dibagi 2 bersisa 1, dan 1 dibagi 2 bersisa 1. Jadi pilihan yang tepat adalah yang C ya teman-teman. Nomor 20. Konversikan bilangan biner tersebut ke dalam bilangan desimal. A 221, B 222, C 225, D 224, atau E 223. Pembahasannya, cara mengerjakan soal tersebut sudah terdapat di layar teman-teman, jadi bisa dilihat saja cara mengerjakannya. Jadi pilihan yang benar adalah yang B ya teman-teman, 222. Nomor 21. Bilangan desimal 335 apabila diubah ke dalam bentuk biner menjadi... Oke teman-teman, pilihannya sudah terdapat dalam layar ya. Pembahasannya. Cara mengerjakannya adalah seperti nomor-nomor sebelumnya, dengan cara pembagian dengan 2. 335 dibagi 2 bersisa 1, 167 dibagi 2 bersisa 1, 83 dibagi 2 bersisa 1, 41 dibagi 2 bersisa 1, 20 dibagi 2 bersisa 0, 10 dibagi 2 bersisa 0, 5 dibagi 2 bersisa 1, 2 dibagi 2 bersisa 0, dan 1 dibagi 2 bersisa 1. Jadi pilihan yang benar adalah yang A ya teman-teman. Nomor 22. Bilangan sistem biner 11110001 apabila dikonversikan ke dalam desimal maka hasilnya adalah A 131, B 123, C 133, D 121, atau E 122. Pembahasannya. Cara mengerjakannya sudah ada dalam layar ya teman-teman, persis sama seperti nomor-nomor sebelumnya. Jadi pilihan yang benar adalah yang D ya teman-teman, 121. Nomor 23. Bilangan desimal 144 jika dikonversikan ke dalam sistem bilangan biner adalah... Pilihannya sudah terdapat dalam layar juga ya teman-teman. Pembahasannya. Cara pengerjaannya adalah 144 dibagi 2 bersisa 0, 72 dibagi 2 bersisa 0, 36 dibagi 2 bersisa 0, 18 dibagi 2 bersisa 0, 9 dibagi 2 bersisa 1, 4 dibagi 2 bersisa 0, 2 dibagi 2 bersisa 0, dan 1 dibagi 2 bersisa 1. Jadi pilihan yang benar adalah yang A ya teman-teman. Nomor 24. Kecepatan pengiriman data dengan media fiber optik lebih dari ... Mbps. A 50, B 60, C 75, D 90, atau E 100. Pembahasannya, fiber optik mampu menjangkau area hingga 2000 meter dengan menyediakan kecepatan serta kapasitas data mencapai lebih dari 1 GB per sekon tanpa adanya gangguan elektromagnetis. Jadi, pilihan yang benar adalah yang E ya teman-teman. Nomor 25. Berikut ini yang bukan merupakan jenis transmisi data adalah A. Transmisi data secara paralel, B. Transmisi data secara seri, C. Transmisi data secara tak sinkron, D. Transmisi data sinkron, atau E. Transmisi data berbayar. Pembahasannya, transmisi data secara paralel adalah data transmisi data di mana dalam satu satuan beberapa bit, biasanya 8 bit, bisa disalurkan secara bersamaan. Transmisi data secara seri adalah transmisi data di mana di dalam satu satuan waktu hanya 1 bit yang disalurkan. Dengan demikian, data yang terdiri atas banyak bit dikirimkan secara berurutan satu per satu. Mode transmisi adalah cara pengiriman data dari satu piranti ke piranti lain, yaitu secara sinkron dan tak sinkron. Jadi, jawaban yang benar adalah yang E ya teman-teman, transmisi data berbayar. Oke, selesai sudah sesi soal.
Terima kasih telah menonton videonya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!